Kemenangan atas pembusukan terasa singkat. Pak Busrol dan Nirmala berdiri di hadapan pohon cahaya yang kini sinarnya stabil namun rapuh. Mereka tahu solusi dari ramuan itu hanyalah penundaan, bukan penyembuhan. Kita bisa membangun dinding setinggi langit, kata Pak Busrol dengan suara mantap, matanya memantulkan cahaya pohon. Tapi itu tidak akan menghentikan badai di luar. Jika dunia luar mati, taman ini pada akhirnya akan menjadi makam yang indah. Nirmala mengangguk, matanya berkaca-kaca. Para penjaga sebelum kita memilih untuk melindungi dengan bersembunyi. Tapi zaman telah berubah. Mungkin perlindungan terbaik sekarang adalah penyembuhan. Sebuah keputusan besar pun diambil. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan pemahaman yang sama di antara kedua penjaga itu. Pak Busrol harus kembali, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai utusan. Sebelum ia pergi, Nirmala membawanya ke kaki pohon cahaya. Dari akarnya yang berpendar, Nirmala mengambil segenggam biji yang berkilauan seperti permata. Ini adalah biji cahaya, bisiknya. Mereka tidak akan tumbuh menjadi pohon raksasa di duniamu, tapi mereka akan membawa esensi taman ini. Tanamlah di tempat-tempat yang paling terluka, paling dilupakan. Mereka tidak akan melakukan keajaiban dalam semalam, tapi mereka akan mengingatkan bumi cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan mengingatkan manusia tentang apa yang telah mereka lupakan. Dengan berat hati namun penuh tujuan, Pak Busrol mengucapkan selamat tinggal pada surga tersembunyinya. Ia kembali ke kota, ke dunia yang bising dan penuh asap. Kontrasnya begitu menyakitkan. Tapi kini, ia tidak lagi melihatnya dengan keputusasaan, melainkan dengan mata seorang penjaga. Misinya pun dimulai dalam keheningan. Ia menanam biji cahaya di tanah retak di bawah jembatan layang, di tepi sungai yang tercemar, di taman bermain yang ditinggalkan. Ia melakukannya di malam hari, bergerak seperti bayangan, seorang tukang kebun rahasia bagi seluruh kota. Waktu berlalu, musim berganti. Perlahan tapi pasti, sebuah keajaiban yang tenang mulai terungkap. Dari tanah gersang, tumbuh bunga-bunga kecil yang memancarkan cahaya lembut di malam hari. Udara di sekitar sungai yang tercemar mulai terasa lebih segar. Orang-orang yang melewati tempat-tempat yang diremajakan ini tanpa sadar merasakan semangat mereka terangkat. Mereka mulai peduli. Seorang komuter berhenti untuk menyirami bunga yang bersinar. Sekelompok tetangga bergotong royong membersihkan tepi sungai. Anak-anak kembali ke taman bermain. Tawa mereka berpadu dengan pendaran lembut. Dari atap gedung tinggi, di taman rahasia yang ia bangun, Pak Busrol memandang kota yang tidak hanya bernapas, tetapi belajar menyembuhkan dirinya sendiri. Ia tidak menyelamatkan dunia sendirian, tetapi ia telah menunjukkan jalannya. Ia menanam satu benih cahaya, dan darinya, hutan harapan mulai tumbuh. Warisan Taman Eden terakhir bukan lagi rahasia, tetapi sebuah janji yang mekar cerah di jantung dunia manusia, membuktikan bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam, satu cahaya kecil dapat menginspirasi fajar yang baru.